3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwidia, NPM 22430107 dari kelas D, Prodi S1 Ilmu Komputer. Di sini saya akan menyelesaikan tugas pemrosesan data terdistribusi. Untuk judul materi saya yaitu Parallel Processing. Nah, Parallel Processing adalah penggunaan lebih dari satu CPU untuk menjalankan sebuah program secara simultan. Idealnya, parallel processing membuat program berjalan lebih cepat karena semakin banyak CPU yang digunakan, tetapi dalam praktek seringkali sulit membagi program sehingga dapat dieksekusi oleh CPU yang berbeda-beda tanpa berkaitan. Di antaranya pemrograman paralel adalah teknik pemrograman komputer yang memungkinkan eksekusi perintah atau operasi secara bersamaan, baik dalam komputer dengan satu prosesor tunggal atau banyak prosesor ganda dengan mesin paralel CPU. Tujuan utama dari pemrograman paralel adalah untuk meningkatkan performa komputasi. Semakin banyak hal yang bisa dilakukan secara bersamaan dalam waktu yang sama, semakin banyak pekerjaan yang bisa diselesaikan. Selanjutnya ada komputasi paralel, yaitu salah satu teknik melakukan komputasi secara bersamaan dengan memanfaatkan beberapa komputer secara bersamaan. Biasanya diperlukan saat kapasitas yang diperlukan sangat besar, baik karena harus mengolah data dalam jumlah besar ataupun karena tuntutan proses komputasi yang banyak. Untuk melakukan aneka jenis komputasi paralel ini diperlukan infrastruktur mesin paralel yang terdiri dari banyak komputer yang dihubungkan dengan jaringan dan mampu bekerja secara paralel untuk menyelesaikan satu masalah. Untuk itu diperlukan aneka perangkat lunak pendukung yang biasa disebut dengan middleware, yang berperan untuk mengatur distribusi pekerjaan antar node dalam satu mesin paralel. Selanjutnya, pemakai harus membuat pemrograman paralel untuk merealisasikan komputasi. Selanjutnya ada arsitektur komputer paralel. Berdasarkan simetrisnya, ada 3, yaitu Asymmetric Multiprocessing atau ASMP. Yang kedua, Symmetric Multiprocessing atau SMP. Yang ketiga, Non-Uniform Memory Access atau NUMA Multiprocessing. Pengertiannya, Non-Uniform Memory Access atau Non-Uniform Memory Architecture adalah memori komputer rancangan yang digunakan dalam multiprosesor di mana waktu aksesori memori tergantung pada lokasi memori relatif terhadap prosesor. Under NUMA, dalam NUMA, prosesor dapat mengakses memori lokal sendiri lebih cepat dari memori non-lokal, yaitu memori non-lokal ke prosesor atau memori bersama antara prosesor. NUMA architecture logically follow in scaling from symmetric multiprocessing architecture. Arsitektur nomologis merupakan mengikuti skala dari symmetric multiprocessing architecture. Pembangunan komersial mereka datang bekerja dengan Burroughs atau kemudian Unishi, Convex Computer, kemudian Hewlett-Packard, Silicon Graphics, Sequence System Computer, Data General, dan Digital selama tahun 1990-an. Teknik yang dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan ini kemudian ditampilkan dalam berbagai Unix seperti sistem operasi dan AGA dalam Windows NT. Konsep dasarnya, modern CPU beroperasi jauh lebih cepat daripada memori utama yang mereka terpasang. In the early days of computing and data processing, the CPU generally runs slower than its memory. Pada hari-hari awal komputasi dan pengolahan data, CPU umumnya berlari lebih lambat dari memori. Garis kinerja menyeberang pada tahun 1960 dengan munculnya pertama superkomputer dan kecepatan komputasi tinggi. Sejak saat itu, CPU semakin kelaparan untuk data, harus kios sementara mereka menunggu untuk mengakses memori untuk menyelesaikan. Banyak superkomputer desain 1980-an dan 90-an terfokus pada penyediaan akses kecepatan tinggi memori sebagai lawan dari prosesor yang lebih cepat.
yang memungkinkan mereka untuk bekerja pada set data besar dan kecepatan sistem lain tidak bisa pendekatan. Membatasi jumlah akses memori yang disediakan kunci untuk mengekstrak kinerja tinggi dari komputer modern. For commodity processor, this means installing an ever-increasing amount of high-speed cache memory and using increasingly sophisticated algorithms to avoid cache misses untuk proses komoditas. Ini berarti untuk memasang meningkat jumlah yang tinggi kecepatan memori cache dan menggunakan algoritma semakin canggih untuk menghindari cache misses. Yang B, berdasarkan jumlah instruksi dan data. Taksonomi Flynn. Yang kedua, model pemrosesan paralel. Yang pertama ada komputer SISD atau Single Instruction Stream, Single Data Stream, yaitu sebuah komputer yang tidak memiliki cara untuk melakukan paralelisasi terhadap instruksi atau data. Contoh mesin SISD adalah PC tradisional atau mainframe yang tua. Selanjutnya ada komputer SIMD atau Single Instruction Stream Multiple Data Stream. Merupakan sebuah istilah dalam komputasi yang merujuk pada sekumpulan operasi yang digunakan untuk menangani jumlah data yang sangat banyak dalam paralel secara efisien, seperti yang terjadi dalam prosesor vektor atau prosesor lari. SIMD pertama kali dipopulerkan pada superkomputer skala besar, meski sekarang telah ditemukan pada komputer pribadi. Selanjutnya, komputer MISD atau Multiple Instruction Stream Single Data Stream. Komputer jenis ini memiliki unit pemroses yang masing-masing menerima dan mengoperasikan instruksi yang berbeda terhadap aliran data yang sama, dikarenakan setiap unit pemroses memiliki unit pengendali yang berbeda. Keluaran dari satu pemroses menjadi masukan bagi pemroses berikutnya. Belum ada perwujudan nyata dari komputer jenis ini, kecuali dalam bentuk prototipe untuk penelitian. Selanjutnya ada komputer MIMD atau Multiple Instruction Stream Multiple Data Stream. Pada sistem komputer MIMD, murni terdapat interaksi di antara pemroses. Hal ini disebabkan seluruh aliran dari ke memori berasalkan dari space data yang sama bagi semua pemroses. Komputer MIMD bersifat tightly coupled jika tingkat interaksi pada pemroses tinggi dan disebut loosely coupled jika tingkat interaksi antara pemroses rendah. Selanjutnya, arsitektur komputer paralel berdasarkan kedekatan antar prosesor. Ada dua, yaitu loosely coupled dan tightly coupled. Loosely coupled prosesor mendistribusikan komputasi di antara beberapa prosesor. Prosesor berkomunikasi dengan prosesor lain melalui saluran komunikasi, misalnya bus kecepatan tinggi atau saluran telepon. Sistem ini disebut loosely coupled system atau sistem terdistribusi dengan menggunakan memori lokal atau multi-komputer. Selanjutnya ada tightly coupled processor adalah sistem paralel yang mempunyai lebih dari satu prosesor yang dapat berkomunikasi, membagi bus, clock, dan juga perangkat memori dan periferal. Sistem ini disebut sebagai tightly coupled system. Contoh, sistem Unix versi N-Cores. Untuk komputer Multimax, komputer dapat dikonfigurasi untuk menangani satu lusin prosesor. Semua menjalankan Unix. Kesimpulan dari materi saya yaitu parallel processing adalah penggunaan lebih dari satu CPU untuk menjalankan sebuah program secara simultan. Idealnya, parallel processing membuat program berjalan lebih cepat karena semakin banyak CPU yang digunakan. Untuk meningkatkan kinerja mesin-mesin yang dirancangnya, satu cara yang dilakukan adalah membuat chip pagar bekerja lebih cepat dengan menambah kecepatan letaknya. Oleh karena itu, sebagian besar arsitektur komputer beralih ke paralelisisme, melakukan dua hal atau lebih secara sekaligus, atau sebagai suatu cara untuk mencapai kinerja yang lebih tinggi pada satu kecepatan detak tertentu.
Cukup sampai di sini pembahasan saya tentang artikel parallel processing. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.